Seorang ayah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu melihat Rasulullah itu mencium cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah kita mencium anak-anak kita?" Rasulullah mengatakan, "Bukankah itu bagian daripada kasih sayang yang senantiasa harus kita berikan kepada anak-anak kita? Ciumlah anakmu," kata Rasulullah. Usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian usia mereka dari 7 sampai dengan usia 12 atau 13 tahun. Jadikan mereka sebagai raja. Kiban hi raja. Kita memenuhi permintaan mereka. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berselawat kepada baginda Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Imam Syekh yang luntuan pemulia, mudah-mudahan rohanian ayahanda rohani kita bersama Nabi kesehatan ya Allah. Sediakanlah sehingga senantiasa bisa bersama kedanyo, membimbing kedanyo untuk mempersiapkan kehidupan yang baik dan juga kematian yang baik. Gure-gure ulun tuan, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nibak bengah yang mulianya, sebagaimana yang disampaikan oleh budaya kitanya bersama, keresahan kitanya terhadap anak-anak kitanya, generasi Islam di masa yang akan datang. Nyokuhnya beklam tentuan mungkin agak telat, dunwa sekitar pukul 2, itu agak teraucu. Amodu padi drop pimpinan dayah bersama dengan Bapak PJ Wali Kota Sumawe dan juga Bapak Kapolres di guest house dari mulai setengah 10 sampai setengah 2. Bahwasanya keadaan kedanyo adalah keadaan darurat, bukan lagi keadaan yang biasa. Bahkan Bapak PJ sendiri menyampaikan mungkin masalah stunting yang selama ini dianggarkan oleh pemerintah itu adalah hal yang biasa. Tetapi tentang kenakalan remaja ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tahun lalu, kata Bapak Kapolres, ada sekitar terdata pada wilayah hukum beliau itu sekitar 142 anak sebagai pelaku geng motor atau tawuran yang disebut dengan kenakalan remaja. Dan bahkan kami semalam sepakat untuk tidak menyebut itu sebagai begal, karena begal itu tujuannya adalah pribadi masing-masing untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merampok. Tetapi lebih sepakat ini adalah kenakalan remaja yang terbentuk bahkan kadang-kadang tidak ada tujuan. Yang penting menunjukkan kulturisasi
apa yang ada di luar Aceh yang ingin dibawa ke wilayah Aceh. Sebenarnya Indonesia ini sedang diupayakan untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Maka karena tujuan inilah di beberapa wilayah terutama yang sentral dan kuat pengamalan agama, pengamalan masyarakat yang sangat religius, salah satunya di Aceh, maka ini menjadi sasaran agar tidak ada di 2045 nantinya anak-anak kita sebagaimana yang di belakang ini, merekalah yang akan melanjutkan masa depan Indonesia ke depan. Tetapi apabila anak-anak kita hari ini mereka adalah orang-orang yang rusak, bisa kita bilang muda hari ini, remaja hari ini yang usianya 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun, maka 2045 usia mereka bisa dibilang yang sekitar 50 dan 60 tahun. Maka oleh karenanya tantangan-tantangan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah berkat daripada pergerakan daripada pemerintah, terutama kepolisian, dari 7 kelompok geng motor dan geng remaja yang ada, hari ini terdata tinggal 2 saja. Artinya ada penurunan secara drastis. Ketika diteliti ternyata persoalan paling banyak watele gedrop geme bak polsek, geme bak Polres, yang menjemput itu 80% bukan orang tua. Tetapi 80% yang menjemput mereka karena anak di bawah umur yang tidak bisa ditahan 1 kali 24 jam oleh penegak hukum, kecuali kejahatan yang dilakukan adalah fatal dan menghilangkan nyawa orang lain. 80% yang menjemput mereka itu bukan orang tua, tetapi kakak mereka, abang mereka, adik mereka, wali mereka, atau paman mereka, dan bukan orang tua mereka. Lalu pertanyaan kita, di mana orang tua mereka? Kemudian setelah diteliti dan ditelusuri, ternyata senjata-senjata yang mereka dapatkan itu yang lagi gegajo birayanya, model pedang yang panjang, hantam dagalan bagdanya wawai. Itu adalah koleksi-koleksi yang ada di luar Aceh. Mereka membelinya lewat online. Dan itu dikirim dengan alasan adalah sebagai koleksi. Ternyata mereka membelinya dengan aplikasi yang ada di HP mereka masing-masing. Dan mereka jadikan itu sebagai senjata tajam yang dapat melukai dan membahayakan orang lain, bahkan diri mereka sendiri. Maka kalau kita lihat sumber ini adalah juga termasuk anak-anak yang ikut bergabung dengan mereka adalah anak-anak yang broken home. Anak-anak yang kondisi keluarga mereka baik secara ekonominya ataupun secara perhatiannya ini adalah yang kurang mendapatkan perhatian daripada orang tua mereka. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kami tercengang. Yang lebih mengejutkan lagi, kita tidak menyampaikan info ini dari mana, tetapi info ini akurat. Yang lebih mengejutkan lagi bukan hanya kejahatan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita itu adalah kenakalan remaja, tawuran, pembacokan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika salah seorang di antara mereka ditangkap oleh pihak keamanan mendapatkan 120 video di HP mereka. Na'udzubillah, video tersebut adalah video mereka sendiri tentang hubungan sesama jenis. Na'udzubillah, anak-anak 16 tahun usianya
melakukan hubungan sesama jenis layak hubungan suami istri, dan itu direkam. Dan ini yang mengejutkan kita. Ternyata sudah ada. Itu baru satu orang, baru satu HP yang ditemukan. Ada HP-HP yang lain, ada orang-orang yang lain, kelompok-kelompok yang lain yang melakukan hal yang sama. Maka kalau 16 tahun usia mereka melakukan hal ini, bayangkan usia mereka. Berapa tahun lagi mereka akan hidup. Dan mereka akan berbaur dengan masyarakat. Na'udzubillah. Di antara mereka ada yang sudah terindikasi sifilis, penyakit kelamin. Walaupun tidak ada kesimpulan secara laboratorium, mereka sudah terindikasi HIV. Tetapi itu berat kemungkinan akan mengarah kepada HIV/AIDS. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Aceh terutama di tahun 2030 ditargetkan akan menjadi negara petrodolar yang kedua kalinya. Karena ditemukan jumlah cadangan gas di Laut Andaman yang sangat luar biasa, lebih besar daripada yang ada di Timur Tengah. Maka banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan yang mengelola sumber daya alam tersebut adalah anak Aceh. Sehingga mereka ingin menghancurkan sendi-sendi daripada anak Aceh ini agar mereka rusak, agar mereka hancur, sehingga yang didatangkan adalah orang-orang bahkan dari luar Indonesia yang akan menggerus sumber daya alam kita. Anak gedanya hanali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka melihat hal tersebut, solusi yang pertama yang kita tawarkan dan yang ditawarkan oleh para ulama tentunya adalah kembali kepada keluarga. Kembali kepada keluarga. Kebahagiaan kita ketika melihat soft-soft seperti ini, anak-anak kita yang masih SD, mereka berada di belakang kita dalam sholat berjamaah. Mereka berada bersama kita di dalam sholat berjamaah. Mereka tertidur di sudut, di pojok, sedangkan di tangan mereka adalah Al-Quran. Mereka sedang menghafal ayat-ayat Allah. Mereka tertidur jam 12 malam ketika di hadapan mereka kitab kuning yang mereka kaji. Karena kelelahan mereka tertidur di atas kitab-kitab mereka. Ini lebih membahagiakan kita dibanding mereka tidak tidur sama sekali. Karena banyak anak-anak hari ini yang ketika malamnya memang sama sekali tidak tidur. Mereka menghabiskan malam mereka tanpa ada yang bertanya di mana mereka tidur dan jam berapa mereka akan pulang. Maka hal yang pertama adalah Rasulullah SAW sudah menegaskan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan saya adalah yang terbaik untuk keluarga saya sendiri. Seorang ayah yang baik adalah yang tahu persoalan latar belakang kenapa anak mereka itu menjadi anak yang nakal. Anak yang berusaha ingin mencari perhatian. Seorang ayah, seorang ibu adalah ibu yang mengetahui anak perempuannya kenapa berlama-lama dengan HP mereka. Kenapa mereka tidak pernah bercerita sesuatu kepada orang tuanya. Kenapa mereka setiap malam itu harus keluar jam 7:30 setelah maghrib dan mereka pulang jam 11. Tidak pernah bercerita dengan siapa mereka pergi dan apa yang mereka alami. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelumnya 14 abad yang lalu sudah memberikan bagaimana solusi keluarga terbaik di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, walaupun terpegah kepada getanyo yang
menjaga anak dan hadir di dalam solat berjamaah. Sebab yang merumpa ubatnya orang yang jak rumah sakit. Tetapi orang sakit yang hitam jak rumah sakit dikira ada kesehatnya, penyakit akan menggerogoti dari dalam sedangkan dia tidak tahu. Maka ini adalah sikap preventif kita. Upaya untuk pencegahan dini supaya hal ini tidak terjadi kepada keluarga kita. Dan mungkin lewat media-media sosial ini bisa menjadi konsumsi publik, ini bisa menjadi konsumsi orang-orang yang memang masih lalai terhadap pendidikan terhadap keluarganya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, tahapan di dalam mendidik anak. Yang pertama adalah dari usia 0 sampai dengan usia mereka 7 tahun. Itu ibarat bunga. Pakiban bungongnya sering kacung. Bungongnya sering kacung. Artinya kecintaan kita, keakraban kita, bahkan seorang ayah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu melihat Rasulullah itu mencium cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah kita mencium anak-anak kita? Rasulullah mengatakan, bukankah itu bagian daripada kasih sayang yang senantiasa harus kita berikan kepada anak-anak kita? Ciumlah anakmu, kata Rasulullah. Usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian usia mereka dari 7 sampai dengan usia 12 atau 13 tahun. Jadikan mereka sebagai raja. Kiban hi raja. Kita memenuhi permintaan mereka. Kita senantiasa uyang ilake, uyang hoyang gala ija, tame. Walaupun di dalam pengontrolan kita, sambil kita memberikan pendidikan dasar, maka disebut pendidikan dasar itu dari usia 7 tahun. Dan pendidikan dasar ini tidak boleh monoton, arti tidak boleh monoton, lanjut porsir terhadap anak kita yang masih di dalam usia pendidikan dasar. Maka kurikulum kita sudah jelas. Gure-gure katanya, na pengawasi kuda 4 gure-gure. Tidak ada kurikulum bahasa Inggris untuk anak SD atau bahasa Arab untuk anak SD yang kelas 1 dan kelas 2. Kenapa? Karena pendidikan dasar mereka belum membutuhkan hal tersebut. Ini usia 7 sampai dengan 12 atau 13 tahun. Kemudian 13 sampai dengan usia selesai mereka SMA. Maka posisi mereka itu adalah posisi sebagai tawanan. Bagaimana kita posisikan mereka sebagai tawanan kita? Ada hal, ada tugas, ada tanggung jawab yang sudah mulai kita berikan. Berikan pendidikan mereka di pesantren. Berikan pendidikan mereka di SMP atau MTS atau sederajat. Maka disitulah dibentuk karakter mereka terlebih utama. Akan tetapi setelah usia mereka selesai pendidikan mereka SMA, maka jangan coba-coba bersikap keras terhadap mereka. Tetapi jadilah kita sebagai sahabat mereka. Anak perempuan sudah mulai beranjak untuk dewasa. Mereka sudah mulai jatuh cinta. Anak laki-laki sudah mulai puber. Anak laki-laki sudah mulai ingin mencari jati dirinya. Maka kalau kita keluarga, orang tua tidak mengarahkan kemana arah yang baik, kita tidak mendengarkan curhatan-curhatan mereka, maka seorang anak perempuan akan mencari curhatan kepada media sosial. Mereka berjanji temuan di mana, kemudian mereka berjanji jalan kemana, duduk di mana, dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka memiliki tingkat kenyamanan yang luar biasa. Kenapa mereka pergi? Karena tidak ada perhatian dan pertanyaan sedikit pun daripada orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan pertama yang harus kita selesaikan adalah pendidikan di tingkat keluarga, orang tua. Kemudian pengawasan di rumah juga harus di dalam ruang lingkup daripada
apa yang sudah kita berikan kepada mereka bagian daripada harta kita. Bukankah HP itu adalah harta? Maka Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kalian memberikan harta kalian kepada seorang anak yang belum sampai dan sempurna mental mereka. Kenapa? Mereka akan menyalahgunakan. Mereka akan menjadikan harta yang kita berikan tersebut adalah bagian yang merusak diri mereka sendiri. Maka HP hari ini bukan berarti kita menolak perkembangan teknologi. Anak kita enggak paham tentang atau enggak melek teknologi, bukan. Akan tetapi sejauh mana pengontrolan orang tua terhadap penggunaan media sosial mereka. Hari ini anak kelas 6 SD sudah punya grup WA. Ya, ketika kami sidang untuk kelulusan di SD Dataku Imam Syafi'i, ya, karena anak SD kita full day, mereka pergi pagi pulang sore. Begitu kami sidang kelas 6 mau selesai untuk mendapatkan nilai predikat kelulusannya, maka di situ kami temukan beberapa anak yang dilaporkan oleh wali kelas, ternyata mereka punya grup WhatsApp. Dan di dalam grup WhatsApp tersebut, itu panggilannya luar biasa. Arti panggilan yang gatha, panggilan kebun binatang. Hasil daripada game online. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan grup game mereka ini, ya, termasuk grup game dari sekolah-sekolah luar juga. Tidak hanya di sekolah swasta, sekolah negeri juga demikian. Dan ini adalah hal yang sangat riskan. Bagaimana ajakan-ajakan mereka untuk berkumpul di mana dan sebagainya. Pada suatu sore saya bawa anak saya sendiri, anak agam, apa juga krim. Nah, ini di daerah Jalan Gudang. Ternyata ada beberapa anak, sekitar 5 anak. Itu perempuan 4 orang, laki-laki 1 orang. Sang hotelung tanyongnya masalah lu jauh kelas 5 SD. Mereka duduk nongkrong di kedai yang sama, makan es krim. Subhanallah, pembahasan mereka itu adalah pembahasan menyekan katanya pembahasan orang Syi. Uang mereka punya uang. Yang paling nit di mepeng 50 ribu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pengawasan terhadap media sosial ini adalah hal juga yang tidak kalah pentingnya. Mereka lebih cekat, mereka lebih cepat, dan bahkan mereka lebih melek teknologi dibanding kita yang pemuda-pemuda tahun 90-an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal yang terpenting setelah pendidikan dan pengawasan di tingkat keluarga, maka hal ini harus menjadi perhatian gedanya di kampung. Maka untuk menyelesaikan persoalan yang kita sebutkan pertama tadi, tentang kenakalan remaja, bahkan sampai ke tingkat tawuran, bahkan na'udzubillah sampai ke tingkat penyimpangan seksual. Maka ini harus kembali kepada kampung kita masing-masing. Pagu kampung. Harus ada regulasi di kampung gedanyo, di Payapuntet dan kampung-kampung yang lain. Harus ada kanun kampung, resam kampung. Dan bahkan resam kampung ini kalau kita lihat secara kearifan lokal masyarakat Aceh, hukum adat istiadat ini lebih kuat pengaruhnya dibanding datang bapak polisi, datang bapak TNI dengan pemerintah berkoar-koar keliling di kampung, getamang ukota dengan motor, dengan suara yang surune dan sebagainya. Ini tidak jauh mengubah orang-orang. Tetapi di kampung ini kekuatannya yang luar biasa. Mulai daripada kanun dan resam yang ada di kampung. Bukan aturan. Nyo anak kedanyo dah sepakat ubena masyarakat yang na di kampung Payapuntet. Nyo hana kedai yang tehah le semayang maghrib. Baru jid buka kedai le semayang syah.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam le tilawat le imum di masjid baru je berhak deh. Yang kita yang membuat aturan. Di kampung kita masing-masing. Kanun di kampung kita masing-masing. Kalau ada anak yang keliaran, yang tidak punya pendidikan, nyoronyo balai pun di kampung kagosong. Anak saja le. Apalagi tak harap mereka yang sudah tamat SMP atau bahkan naudzubillah mungkin tak harap dari tamat SMA anak. Kamu yang pak ba Islamik ba LPK mempugat tamam poh setengah 6 yang tamat SMP tetapi ya le maghrib. Hai jai dengan 6. Artinya apa? Ini kebijakan yang ada di daerah kita, di kampung adanya. Bagaimana kita melaksanakan kanun-kanun dan resam yang ada di kampung. Dan ini pernah terjadi dan berhasil. Contoh di Banda Aceh. Naraka-rakan awal waktu di kuliah di Banda Aceh. Nyai tulihinan. Nyomnya kedapatan berdua-duaan, maka apabila di drop maka akan dihukum dengan resam yang ada di kampungnya. Payah bayu tabo kami. Payah bayu uang sejumlah sekian. Dan itu diberikan hak kepada kampung gedanya masing-masing. Maka pembahasan ini harus berawal dari kampung dulu. Baru tingkat kecamatan, baru tingkat kabupaten kota, baru tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Tetapi kalau kampung tidak bergerak, maka ini sia-sia. Tidak akan memberikan efek yang pasti kepada mereka pelaku-pelaku kejahatan di tingkat remaja dan anak-anak. Tetapi kalau ada upaya di kampung melindungi kejahatan ini, kita telah menyemai sebuah kejahatan yang kecil dan kita menyiramnya sehingga kejahatan ini terorganisir dan kejahatan ini akan merebak lebih luas dan membahayakan kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka legedanya tip di kampungnya na anggaran yang diplot lewat unan dinas pemberdayaan kampung atau kementerian desa dan sebagainya, maka jangan kita hanya berfikir tentang membangun fisik, tetapi kita lupa membangun mental. Orang Cina ketika membangun tembok unan tembok besar Cina, tembok raksasa Cina, itu tujuannya untuk apa? Untuk menghalau musuh. Tetapi begitu mereka diserang, mereka tidak perlu menghancurkan tembok tersebut. Mereka hanya menyogok penjaga tembok tersebut. Ternyata membangun fisik melupakan mental, merupakan karakter, melupakan akhlak, maka ini juga tidak berguna. Di kampung fisik kita nyoba bangun, alhamdulillah baik. Tetapi jangan lupakan pembangunan mental, pembangunan akhlak. Buat program-program untuk remaja kita. Buat program kreativitas anak-anak muda yang ada di kampung, anak-anak remaja yang ada di kampung adanya, sehingga mereka melakukan kegiatan positif yang memberikan upaya-upaya preventif menjaga mereka daripada hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan baru kita berharap kepada pemerintah. Baru kita harap pemerintah menjadi kampung ke jalan dari dalam internal keluarga sudah, mulai di kampung sudah berjalan, berarti selanjutnya baru kita berharap kepada pemerintah. Baik dalam program jangka pendek mereka untuk mengeluarkan himbauan atau melakukan patroli secara rutin, dan terlebih utama adalah melakukan upaya perwal atau peraturan wali kota, di antaranya adalah pembatasan anak-anak yang batas usia sekolah itu tidak berkeliaran di jam malam. Pukul 11 waktu atau pukul 12 waktu. Berarti dah galan menanda berita atau KDP. Oh nak KDP lah milong baru kelas leher tempe. Muka je yawo. Ini yang penting. Dan pengontrolan secara optimal ya di warung-warung yang ada. Ini diatur oleh pemerintah. Bahkan bukan hanya sebagai himbauan, tetapi kita harapkan ini menjadi peraturan yang mengikat dan tetap. Karena hal ini akan kembali dan kembali seterusnya.
Karena kita yakin awal yang handuh talawan berhasil. Yang handuh COVID ke handuh. Nah, lagi punya ke hantu. Tapi pemerintah kita semangat di dalam menanggulangi persoalan COVID selesai. Uronyo katanya hana payah ahli pakai masker. Nyawai hoy tajak pakai masker. Tapi alhamdulillah ini sudah selesai. Pemerintah berhasil menanggulangi masalah COVID. Apalagi ini bukan persoalan yang tidak nampak, tetapi ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mari kita kembali kepada tanggung jawab utama tentang keluarga adalah kepada kita sendiri sebagai pemimpin keluarga, sebagai ibu di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena untuk menghancurkan sebuah negara hari ini tidak perlu dengan bom nuklir, tidak perlu dengan bom atom. Mereka hanya perlu menghancurkan keluarga. Dan cara menghancurkan keluarga adalah dengan menghancurkan peran ibu di tengah-tengah keluarga. Jadi mak-maknya sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Sibuk dengan media sosial. Maka cina kalian pengguna media sosial, nyo 70% lebih ramai orang inam dibanding orang agam. Influencer yang naba Instagram pun ikut, seleb ikut, le salab seleb. Ini mayoritas adalah perempuan. Hal ini mulai dilalaikan dengan hal-hal tersebut sehingga kita melupakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah pendidikan pertama untuk anak-anak. Imam Syafi'i lahir menjadi seorang ulama besar karena ibu beliau adalah seorang pendidik yang sangat luar biasa dan beliau seorang anak yatim. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang ulama besar, beliau anak yatim, yang mendidik beliau adalah ibunda beliau. Imam Bukhari adalah orang yang kaya raya, tetapi beliau tidak punya ayahanda, beliau tidak ada lagi yang mendidik beliau dan memberikan uang kepada beliau untuk mencari hadis dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu adalah ibunda beliau. Maka kita yakin pendidikan seorang ibu adalah pendidikan utama di tengah-tengah keluarga. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini, inilah yang dapat Tuhan sampaikan. Maka selanjutnya tugas kita adalah mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat dan mendengar tentang perkembangan anak-anak kita ke depan ini, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, anak bangsa kita nyo, anak Aceh nyo berterhindar daripada malapetaka dan mara bahaya yang sangat luar biasa. Terlebih bahaya lagi adalah penyimpangan seksualitas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Katuk dengan tabun najat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ni ijabah doa-doa katanya, melindungi keluarga katanya, melindungi anak cucu katanya, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح لنا في أهل بيتنا اللهم أصلحنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في أهل بيتنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي نساء المسلمين اللهم وفق عمراءنا إلى ما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما
واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأنت خير الرازقين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah adalah dari pribadi ulun Tuhan, yang betul dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.